Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pembahasan untuk teori akuntansi pertemuan keempat yang akan kami bahas, yaitu perumusan teori akuntansi dengan pendekatan regulatoris. Di sini anggota kelompok kami yaitu ada yang pertama Ika Yunurjana, yang kedua Zara Zafira, yang ketiga Huda Khairul Anam, yang keempat Miati Hana, yang kelima Intan Widya, dan yang keenam Adela Keriza. Yang pertama yaitu hakikat standar akuntansi. Standar akuntansi keuangan adalah suatu kerangka aturan dan prosedur yang harus diterapkan dalam pembuatan laporan keuangan agar penyajian laporan keuangan di Indonesia menjadi seragam. Standar akuntansi keuangan dirancang oleh Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 untuk menggantikan prinsip akuntansi Indonesia yang telah ada sejak tahun 1984. SAK yang berlaku di Indonesia juga mengacu kepada IFRS. IFRS sendiri adalah bagian dari akuntansi internasional yang mengatur dan melaporkan informasi keuangan dunia. Indonesia bisa dan boleh mengadopsi IFRS karena telah menjadi bagian dari IFAC, yaitu International Federation of Accountants, yang harus mematuhi SMO, yaitu Statement Membership Obligation, yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansi internasional. IFRS sendiri adalah bentuk dari standar akuntansi keuangan yang berlaku secara internasional, sehingga dipakai dan dipahami oleh akuntan di seluruh dunia. IFRS juga telah dipakai oleh 200 negara dan lembaga berbadan hukum lainnya dengan beberapa penyesuaian yang dilakukan sesuai dengan kondisi di setiap negara dan setiap wilayah. Jadi, hakikat standar akuntansi secara umum yaitu memberikan aturan-aturan praktis dan bermanfaat bagi pekerjaan seorang akuntan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan standar akuntansi yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ada deskripsi masalah yang harus dipecahkan. Kemudian yang kedua, ada diskusi dengan pertimbangan yang sehat atau cara-cara untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga, itu sejalan dengan keputusan atau teori yang ada, maka yang ketiga adalah solusi yang disarankan. Nah, secara umum standar, terutama standar audit dibatasi hanya untuk butir nomor 3, yang telah menimbulkan banyak kontroversi dengan tidak adanya teori-teori yang mendukung dan diberlakukannya pendekatan perumusan ad hoc. Ad hoc itu adalah menerangkan suatu panitia yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan program khusus. Nah, biasanya panitia ad hoc dibentuk untuk mempersiapkan pendirian suatu badan atau organisasi yang sangat memerlukan penanganan panitia khusus tadi. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai persyaratan standar. Dalam menilai subjek masalah dari standar, Edi membagi persyaratan standar ini menjadi 4 tipe. Tipe yang pertama, menyatakan bahwa para akuntan harus memberitahukan kepada masyarakat apa yang mereka lakukan dengan mengungkapkan berbagai metode dan asumsi atau kebijakan akuntansi yang mereka gunakan. Kemudian, tipe yang kedua ditunjukkan pada tercapainya suatu keseragaman dalam penyajian laporan-laporan akuntansi. Tipe yang ketiga meminta adanya pengungkapan atas masalah-masalah spesifik di mana pengguna mungkin diminta untuk menerapkan pertimbangannya sendiri. Kemudian tipe yang keempat yaitu mensyaratkan dibuatnya keputusan implisit atau eksplisit mengenai valuasi atau penilaian aktiva dan penentuan laba yang telah disetujui. Apakah dari keempat tipe ini yang pertama didasarkan pada atas prinsip-prinsip luas dan diperdebatkan dan atas perbandingan pro dan kontra dengan teori-teori lawannya, dan kedua dipilih dengan basis-basis tersebut oleh pihak yang berwenang, sebuah badan penyusunan standar mungkin bisa terjadi. Banyak orang akan menunjukkan keraguan yang besar. Tapi apapun kasusnya,
tipe standar ini akan terus dikembangkan menjadi sebuah standar. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kenapa sih standar akuntansi itu dibuat. Yang pertama, standar akuntansi memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan juga penyelenggaraan sebuah perusahaan kepada para pengguna informasi akuntansi. Sehingga di sini, para pengguna informasi akuntansi akan mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan melalui standar akuntansi. Yang kedua, standar akuntansi sebagai pedoman dan aturan tindakan bagi para akuntan publik yang memungkinkan mereka untuk menerapkan kehati-hatian dan kebebasan dalam menjual keahlian dan juga integritas mereka dalam mengaudit laporan-laporan perusahaan serta membuktikan validitas dari laporan-laporan tersebut. Yang ketiga, standar akuntansi memberikan database mengenai berbagai variabel penting kepada pemerintah dalam pelaksanaan perpajakan, regulasi perusahaan, perencanaan, dan regulasi ekonomi, serta peningkatan efisiensi ekonomi dan sasaran-sasaran sosial lainnya. Yang keempat, standar akuntansi akan menumbuhkan minat dalam prinsip-prinsip dan juga teori-teori bagi mereka yang disiplin terhadap ilmu akuntansi. Dan yang terakhir, standar akuntansi untuk penyeragaman laporan keuangan, di mana standar akuntansi ini juga berfungsi untuk menyeragamkan laporan keuangan berbagai perusahaan. Saya akan menjelaskan tentang tujuan penetapan standar. Pemberlakuan standar mungkin memberikan keuntungan bagi beberapa pihak dan memberikan kerugian bagi beberapa pihak lainnya. Ini adalah sebuah pilihan sosial. Jika digunakan kriteria kesejahteraan sosial untuk menjustifikasi memberlakukan sebuah standar, maka akan muncul satu pertanyaan serius terkait legitimasi dari badan hukum penyusunan standar yang tidak dipilih di dalamnya. Pertanyaan yang akan muncul akan menjadi penentuan pendekatan yang benar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kebijakan akuntansi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan dalam tujuan penetapan standar. Ada beberapa pendekatan yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah pendekatan ketepatan penyajian. Pendekatan pertama ini mendukung pelaporan secara netral dan pencarian ketepatan penyajian melalui proses penetapan standar. Menurut pendekatan semacam ini, akuntansi dibandingkan dengan pembuatan peta keuangan, di mana peta-peta harus dibuat dengan akurat dan tepat. Yang kedua, ada pendekatan konsekuensi ekonomi. Pendekatan kedua ini mendukung pengadopsian standar yang akan memberikan konsekuensi ekonomi yang baik, daripada konsekuensi ekonomi yang buruk. Dengan pendekatan seperti ini, standar yang diberlakukan adalah standar yang memiliki dampak positif atau paling tidak non-negatif bagi kesejahteraan sosial. Yang terakhir ada pendekatan kritikal interpretatif. Pendekatan ini mengusulkan untuk menggunakan pengakuan dari politik ekonomi yang eksplisit dari akuntansi. Pendekatan ini berpendapat bahwa pelaporan keuangan hendaknya digunakan sebagai suatu instrumen perubahan sosial dan bahkan suatu perubahan yang radikal. Perbedaan antara ketiga pendekatan tadi, pendekatan ketepatan penyajian, pendekatan konsekuensi ekonomi, dan pendekatan kritikal interpretatif, timbul dari komitmen-komitmen normatif terhadap sasaran pelaporan keuangan yang saling bertentangan. Dapat diusulkan bahwa adanya suatu konsensus atas interpretasi dari sasaran epistemologi dan prinsip-prinsip yang berhubungan dari rasionalitas akan memungkinkan untuk melakukan suatu perdebatan yang rasional dan objektif mengenai manfaat-manfaat yang dapat diberikan oleh praktik-praktik alternatif laporan keuangan. Sekian penjelasan dari saya.